Jadi ini kalau ini sama ini dijadiin satu, nggak bisa nih Pak. Saya mesti relaxing di sini, dibikin luka lagi, baru ditutup lagi. Nanti luka yang di sini ditutup pakai kulitnya lagi yang lain. Jadi prosesnya juga berat ya. Kalau langsung pakai kelopak gitu, operasi kelopak dikasih Yang ini kan? Kalau itu sebelah kiri. Ini bagaimana? Kalau itu sebelah kanan. Sebelah kanan di sebelah mana? Bisa kita ambil untuk nutup kesananya nih, taruh ke sini. Bisa ditutup mungkin ininya. Jadi itu kulitnya tadi itu dalam matanya dibersihin, hitam-hitamnya dibersihin, itu dijahit. Nah nanti kita ambil dari kulit yang ini untuk nutup ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali lagi saya mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari si Agus Salim ini. Kabar terbaru bahwa mata dari si Agus Salim ini kemungkinan besar tidak bisa dioperasi oleh dokter yang ada di Indonesia. Karena kerusakannya sudah parah. Karena terlambat untuk melakukan proses pengobatan, sehingga sangat sulit untuk seorang dokter melakukan operasi dari matanya si Agus Salim ini. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa mata dari si Agus Salim ini akan tetap buta, akan tetap tidak bisa melihat, dan mungkin ini adalah karma karena kita netizen Indonesia, khususnya para donatur, telah dibuat sakit hati oleh si manusia yang tidak tahu diri dan tahu bersyukur ini. Pemirsa, berikut ini saya masih menyajikan cuplikan-cuplikan video di mana komentar-komentar pedas dari netizen mulai bermunculan, menghujat, mengkritik si Agus Salim dan keluarganya ini. Karena selama ini kita netizen Indonesia benar-benar dipermainkan oleh seorang Agus Salim dan keluarganya ini. Mari kita simak bersama-sama komentar-komentar pedas dari netizen berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan gitu. Jadi tuh donatur-donatur yang ngasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu kenapa Mbak Novi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin juga gitu. Nggak pernah saya pakai pun uang itu sama sekali, terus terang tidak pernah saya pakai uang itu sama sekali, tidak pernah saya pakai uang itu sama sekali. Dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini setelah itu, woi bangke lo, kalau donasi buat bayar utang mana ada orang mau donasi sama lo sampai MM-an begitu. Buat berobat, tahu nggak lo, buat berobat. Nggak ada yang habis, Bos. Agus sedih lagi, gengs, dikarenakan tadi perawatan untuk pencakokan kelopak matanya itu gagal sebab kerusakan di matanya Agus sudah parah dan dokter menyarankan untuk perawatan yang lebih advance, perawatan yang lebih serius, sehingga dokter tidak bisa melakukan hanya pencakokan kelopak mata, jadi harus penanganan yang lebih serius. Tuh kan, kalau dari kemarin ikut rencananya Novi dan Novi udah tahu hal ini dari awal-awal kemarin, Novi tuh bahkan memplanning hal yang lebih lanjut. Lu harus kemana kek, lu harus tindakan apa yang harus dilakukan. Bukan malah lu repot ngelaporin Novi, main kesana kemari, sibuk mondar-mandir kantor polisi. Akhirnya banyak waktu yang terbuang kan? Percuma waktu lu udah kebuang. Terus gimana nih? Gimana? Daddy lu mau biayai nggak? Atau lanjut ke Singapura? Ke Singapura guys, ke Singapura. ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik kayak Agus. Coba berpikir yang jernih lagi, diingat-ingat lagi niatan Teh Novi dari awal sampai detik ini, itu diulang-ulang lagi coba.
Diingat lagi runtutannya dari awal sampai detik ini. Coba disimpulkanlah pakai akal pikir yang logis, yang logika kamu. Pakai akal sehat, dipikir yang benar, yang jernih, jangan dengerin omongan-omongan orang lain dulu. Kan di situ sudah jelas ya, Agus ya, sudah jelas. Donasi itu terkumpul 1,5 M, masuk ke rekening kamu. Tujuannya adalah orang-orang mendonasi untuk kamu. Tujuannya adalah untuk kesembuhan mata kamu. Kesembuhan mata kamu pertama. Saya tahu hukumnya kalau misalkan donasi itu sudah terkumpul, itu sudah menjadi hak kamu. Tetapi yang dimaksud yang donasi atau Teknovi ya sebagai pionir di depan adalah untuk kesembuhan kamu, mata kamu, bukan untuk digunakan keperluan pribadi yang lain dulu, bukan. Kalau misalkan nanti ada sisanya, baru kamu mau beli kos-kosan mau beli mobil yang tadi. Kalau itu sudah terlaksana ya kesembuhan mata tadi, dibuat periksa, dibuat apa, itu kalau sudah terlaksana, mau kamu buat apapun itu terserah. Jangan dipelintir omongannya. Kalau misalkan Teknovi ini boleh beli mobil, boleh beli kos-kosan, ternyata untung aja belum dipakai, yang sekarang aja udah keluar-keluar seperti itu. Kamu memelintir omongan, fakta yang ada itu juga sudah menjadi hukum ya, sudah menjadi bahan hukum. Karena kenyataannya uang 1,5 M itu datang masuk ke rekening kamu, itu tujuannya adalah untuk kesembuhan kamu. Yang dimana uang ini bukan berasal dari Teknovi tok, bukan berasal dari Bang Denny Sumargo tok, enggak. Yang donasi itu banyak, uangnya orang banyak. Yang dimana Teknovi dan Bang Denny Sumargo ini koar-koar di media sosialnya membuka donasi untuk kesembuhan kamu, untuk periksa mata kamu, bukan untuk bayar cicilan wawak kamu, bukan untuk bayar rumah, tanggungan, utang-utang yang lain, bukan. Kalau setelah matamu sudah selesai diperiksa pakai uang donasi tersebut, baru kamu mau kayak gimana pun, uang itu mau kamu gunakan seperti apa, mau kamu jungkir balik uangnya, mau kamu lipat-lipat jadi berapa, itu terserah kamu, itu loh. Jadi jangan memelintirkan omongan yang nggak benar, Agus ya. Saya berbicara di sini sebagai orang biasa yang pikir pakai logika. Jangan memelintir omongannya orang sehingga seakan-akan kamu benar, seakan-akan kamu ini disudutkan oleh Teknovi. Tidak, jangan ya, jangan. Ingat, mulutmu harimaumu, itu semua ada hukumnya, itu semua ada pasalnya ya. Ingat itu, ingat. Jadi sekarang berpikirlah yang jernih, jangan dengerin omongan orang lain dulu, pikirlah yang jernih, pakai kepalamu. Oke? Inilah contoh manusia yang tidak tahu diri. Contoh manusia yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih atas segala empati dari orang lain yang mau meringankan beban penderitaannya. Ya, Agus Salim adalah contoh manusia yang sampai hari ini, kalau kita mau berpikir yang menggunakan logika akal sehat kita, tidak akan sampai. Saat ini dia mau menempatkan diri seolah-olah apa yang dia lakukan itu benar. Padahal ketika kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, dengan akal waras kita, tujuan dari penggalangan donasi itu yang adalah untuk biaya pengobatan, itu tidak dilakukan oleh si Agus Salim ini. Kita semua pastinya tahu alasan yang paling mendasar kenapa yayasan, dalam hal ini Prativi Novianti, melakukan mutasi rekening dari Agus Salim ke rekening yayasan itu, karena ditemukan penggunaan keuangan dari donatur itu yang tidak tepat sasarannya. Uang dari para donatur yang tujuan awalnya mau dipakai untuk biaya pengobatan, tetapi si Agus Salim ini malah menyuruh istrinya untuk membagi-bagikan itu kepada keluarganya, mencicil utang, seolah-olah itu adalah harta warisan miliknya si Agus Salim, seolah-olah
itu adalah hasil keringat dari seorang Agus Salim. Lalu dalam cuplikan video tadi kita mendengar bagaimana seorang Agus Salim berusaha untuk membela diri dengan memelintir kata-kata itu. Memang benar, seorang Pratiwi Novianti, dia sudah merencanakan tentang tujuan-tujuan mulianya dalam meringankan beban penderitaan kamu. Bahkan dia sampai berpikir bahwa setelah biaya pengobatan itu selesai dan kamu sudah pulih, dia bahkan berencana untuk membeli sebuah transportasi ataupun kontrakan. Dan itu demi keberlangsungan hidup kamu, Agus. Bukan keberlangsungan hidup orang lain. Kamunya saja adalah pribadi yang tidak tahu diri. Kamunya saja adalah pribadi yang tidak tahu bersyukur. Kamunya saja yang adalah pribadi laknat. Pribadi yang hanya mau menyusahkan orang lain. Jujur, semakin kesini kita berbicara tentang si Agus Salim ini semakin muak. Semakin jijik. Terus terang, saya berharap agar kasus ini bisa segera berakhir. Bagaimana tidak? Kita, masyarakat Indonesia, netizen Indonesia, hampir setiap hari, mukanya si Agus Salim ini selalu muncul di berbagai platform media sosial kita. Benar-benar kesal sih sebenarnya. Pemirsa, apa yang ditunjukkan oleh Agus Salim dalam cuplikan video di season pertama ini, sebenarnya dia mau berusaha untuk mencari pembenaran diri. Tetapi bagi kita yang masih waras, kita akan melihat bagaimana seorang Agus Salim, sosok manusia yang tidak tahu diri ini, melakukan segala cara. Ataukah mungkin ini adalah salah satu strategi agar kita masyarakat Indonesia masih berempati kepada manusia yang tidak tahu diri ini? Tentunya tidak. Pembelajaran dari si Agus Salim ini bahwa kalau kita memberikan donasi, mari kita pertimbangkan 2-3 kali. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Ini si Agus nih aneh banget di podcast. Guys, ini beli mobil guys. Apaan sih lu, Gus? Lu ya. Lemes banget. Gak paham lagi maksudnya Novi itu apa. Gak paham ya. Maksudnya Novi itu kan mata lu dulu. Masa lu nggak tahu sih, nggak paham sih? Lu aja ada di situ kok di podcast. Gua yang di rumah nonton aja paham, yang cuma ngeliatnya dari TV gue, YouTube-nya. Kok lu kok yang ada di depan Novi kok nggak paham sih? Kan lu bisa langsung nanya lagi, misalnya lu nggak paham juga ya. Hah, lu tuh. Kita untuk rumah aja. Dia kayak begitu. Gimana kalau beli mobil? Untuk rumah Wawa marah, kenapa? Mata lu belum beres, lu udah ngasih duit untuk nggak bayar utang orang, UTANG, utang orang. Mata lu aja belum lu benerin. Ngerti nggak sih lu, Gus? puter balik omongan lu tuh ya. Dengerin nih mulut lu nih. Aneh lu tuh. Ternyata tujuannya satu doang sih gitu, supaya ternyata uang itu ditarik ke yayasan gitu kan. Dia sendiri yang bilang, halo guys, nanti kalau misalnya kalau punya OSI itu nanti kan bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, kan dia sendiri yang bilang itu. Tapi kan kita mikir lagi, wah kita sakitkan kita buat kebutuhan tempat tinggal aja, dia langsung seperti itu. Buat kebutuhan tempat tinggal aja dia langsung seperti itu. Bukan buat kebutuhan tempat tinggal aja, buat bayar utangan orangnya, utangan rumah orang ya, sebelum mata lo diobatin. Ya, Apalagi kita beli mobil tanpa sepengetahuan dia, bisa-bisa halo guys, udah beli
beli mobil tuh guys, gitu kan. Uang donasi dibeliin mobil guys, bukan berobat, untung aja nggak dibeliin mobil pun sama Agus. Pas sempat Oh my god. Ya, nih orang emang otaknya nggak nyambung, tau nggak lu? Otaknya nggak nyambung ini. Novi, lu ngapain nolongin orang kayak begini sih, Nov? Beneran asli, udah nggak tahu konsepnya donasi itu apa, nggak tahu malu. Uang donatur loh. Ih, uang donatur itu asli, sumpah. Iya, guys, ini beli mobil pakai uang donasi, guys. Gak lu bahas ya soal mata lu nggak diobatin, nggak datang operasi, nggak bisa ngasih rekam medis, lu nggak bahas lu. Yang lu bahas masalah rumah, mobil, ina-inu. Lu nggak mau bahas bagaimana pertanggungjawaban lu kepada para donatur. Lu nggak malu, Gus? Gue nggak tahu maunya Agus tuh seperti apa ya. Netizen bilang nggak tahu diri, nangis. Nggak tahu terima kasih, nangis. Terus dimaki-maki, nangis. Ini disangka-sangka si Agus sudah bisa melihat sama netizen, nangis lagi, nangis lagi. Apa ini? Kalau misalkan netizen curiga atau mencurigai lu udah bisa melihat lagi, lu udah sehat lagi, itu salah. Harusnya perlunya diamini, lo alhamdulillah bersyukur, misalkan lu udah sehat, mata lu udah sembuh, ya walaupun nggak sembuh total, tapi lo bisa melihat sedikit demi sedikit. Berarti tandanya apa? Tandanya lo berobat dengan BPJS, lo berhasil. Bukannya nangis-nangis, kayak kesannya lo nggak terima dan pengen nggak bisa melihat permanen. Atau gimana nih? Bingung nih. Nanti netizen berkomentar salah lagi. Nanti kuasa hukumnya nggak terima, ngelaporin lagi. Gimana nih dramanya nggak habis-habis? Ya, lo sendiri begitu, tapi dikomenin banyak orang netizen, lo nggak terima gitu loh. Aneh. Udah, mending lo fokus aja berobat. Ya kan, AC udah dibeliin kan? Udah nggak kepanasan kan? Udah cukup, nggak usah perlu nangis-nangis lagi. Gue nggak mau komentar, tapi tiap beranda lewat Agus sedih. Kayak nggak ada habis-habisnya ini drama ya kan. Udah fokus aja berobat, ya kan. Udah dapat bantuan kan? Udah kan, AC udah dibeliin kan? Heran lagi nih ya kan. Nggak ada habis-habisnya ini drama. Agus nggak sedih banget lagi gitu ya. Ya, harus bersyukur ya. Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Nanti dibilang bahagia megang duit. Lagi pegang duit. Itu soalnya masalah Agus selesai dari dulu. Cuman heboh-heboh aja. Mediasi nggak perlu. Yang penting itu adalah Ya, dipanggil. panggil ya. Ayo. Jujur guys, semakin kesini saya semakin muak dan semakin jijik dengan si Agus Salim ini. Saya doakan, kalau memang kau hidup hanya mau menyusahkan orang lain, lebih baik kau mati. Itu jauh lebih mulia. Lebih baik kau mati daripada kau hidup hanya mau menyusahkan orang lain. Terus terang, semakin kesini, persoalan dari si Agus Salim ini sudah merembet kemana-mana. Tidak lagi fokus pada uang donasi itu, tetapi persoalan hanya ulahnya si Agus Salim ini sudah menyusahkan banyak orang. Sehingga saya katakan dengan tegas, daripada kau hidup hanya mau menyusahkan orang lain, lebih baik kau mati. Itu jauh lebih berguna, jauh lebih mulia. Bagaimana tidak? Kita rakyat Indonesia hampir setiap hari kita selalu menemukan cuplikan-cuplikan video di berbagai platform media sosial dengan mukanya si Agus Salim ini. Nilai edukasinya sama sekali tidak ada. Tetapi persoalan malah merembet kemana-mana. Mari, semoga manusia-manusia laknat dan tidak tahu diri seperti ini bisa mendapat karma pala yang setimpalnya.
Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang terakhir ini. Gimana? Soalnya pihak yayasan itu nanyain juga sama aku. Kita udah bantu loh. Masa Acang seperti ini sih? Enggak. Pokoknya itu duitnya mending dibalikin aja sama Tenope. Gak mau, Acan mau pulang kampung aja. Aduh, Tenope jadi sedih kalau kayak gini, Chan. Bukan maksud Tenope nanya ini tuh karena Tenope mau ambil uangnya, bukan. Tenope itu justru mau membantu niatnya. Tenope itu baik. Enggak. Ambil aja uangnya semua, udah. Ambil aja rumah ini semua, terserah. Ambil Tenope aja. Tenope aja yang ambil semuanya, udah. Ayo kita pulang kampung aja, sayang. Mama. Jangan gitu, Chan. Kita kan sama-sama manusia, harus saling membantu. Tenope jahat. Gak mau. Biarin, mau pulang ke Muna aja, ke kampung, ke Sulawesi. Mau bikin TikTok di kebun aja. Tenope itu mau niat membantu Achan biar segera sembuh, biar nggak jadi manusia kayak biawak lagi. Niat membantu Achan biar bisa operasi gitu loh, Mending Achan. Tenope pergi sebelum. Aduh, jangan. Mbak, Achan, kamu untuk sementara rekening itu aku tahan dulu ya. Daripada aku dijilat deh, mending aku pergi ya. Aduh, aku takut loh. Aduh. Mana Tenope, sayang? Udah pergi, sayang. Udah pergi. Dasar Nobita. Nyebelin banget ya, sayang ya. Iya. Gangguin rezeki kita. Kita harus jadi pengacara deh, sayang. Kurang ajar dia. Padahal kan itu duit Acan. Terserah Acan dong mau pakai buat apa. Banyak urusan dia sirik sama kita tuh. Gak jelas. Ya udah, sayang, aku pengen jilat kamu, sayang. Ini lagu untuk Buklawanya. Berjalan penuh gaya, nama melambung jadi selebritis dadakan. Dari donasi yang harusnya menyembuhkan Agus, kini ia bayar rumah tanpa merasa malu. Wah, tak tahu malu, ambil kesempatan saat orang terjatuh dari tugas yang tak pernah dia rasa. Kini hidupnya bagai bintang di langit maya. Buka tersenyum di depan layar, lupa bahwa ada Agus terluka, hancur di belakang. Wawa penuh sandiwara, sering kepleset saat diwawancara. Wawa saat menangis bisa tiba-tiba tertawa. Wawa bermuka dua, Wawa tak tahu malu. Gua bilang juga apa, ya kan? Jangan drama-drama. Gak ada kebohongan yang abadi, gak ada. Tuh ada aja yang ngelikot dari belakang kaca, ya kan? Udah deh, ya jangan banyak drama. Ntar apalagi yang kebongkar, ya kan? Ya kan, entah itu kasusnya si A, entah itu kasusnya Tomat, ya kan, banyak drama sih hidupnya. Aduh, hidup udah ribet ya kan, suruh mikirin drama-drama lagi. Udah stop, ya, stop. Jangan banyak drama, nanti banyak banget yang kebongkar-bongkar. Paham? Ya kan? Udah deh, cukup lelah. Ya, netizen Indonesia Raya cukup lelah udah. Jadi no drama-drama lagi ya, please. Pemirsa sekalian, itulah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasusnya Pratiwi Novianti alias Teh Novi dan Agus Salim ini. Semoga saja informasi-informasi ini bisa berguna bagi pemirsa sekalian yang selama ini mengikuti perkembangan dari kasusnya Teh Novi. Jujur, saya secara pribadi memang sudah kesal dengan kelakuan, dengan drama yang ditunjukkan oleh si Agus Salim ini. Sehingga tadi saya mengeluarkan pernyataan pedas bahwa harapan saya semoga si Agus Salim ini cepat masuk liang lahat.
karena hidupnya dia hanya mau menyusahkan orang lain. Terus terang, kelakuan dari si Agus Salim ini benar-benar hanya mau menyusahkan orang lain. Inilah contoh-contoh manusia laknat, manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur, manusia-manusia yang tidak tahu diri, manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih kepada pengorbanan orang-orang baik, atas empati dari orang-orang baik yang mau meringankan beban penderitaannya. Semoga apa yang dilakukan oleh Agus Salim ini tidak menjadikan contoh dalam hidup kita. Manusia-manusia seperti ini memang layak untuk masuk liang lahat secepatnya biar tidak menyusahkan orang lain. Begitulah kira-kira.